Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwahyu Dalasabuda dan ini teman saya. Saya Syahlinga Sudeha. Saya Oktavia Petabuga. Saya Nazwa Makalalap. Saya Tendianto Mukurumpit. Tujuan kami membuat video ini untuk mempresentasikan tugas agama Islam, yaitu ceramah tentang ibadah. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan ceramah singkat tentang ibadah, yaitu yang akan dibawakan oleh Ustadz Hanan Ataki. Dan inilah videonya. Teman-teman, tentang pentingnya belajar ikhlas. Dan ikhlas ini termasuk salah satu di antara ibadah juga. Jadi sekedar ikhlas saja itu udah ibadah. Sekedar niat aja itu udah ibadah. Belum melakukan udah jadi ibadah. Bukankah Nabi mengatakan siapa yang berniat berbuat baik lalu jadi melakukannya, maka dia mendapatkan 10 pahala kebaikan. Kalau dia berniat berbuat baik tidak jadi melakukannya, maka dia mendapatkan 1 pahala kebaikan. Siapa yang berniat berbuat buruk jadi melakukannya, maka dia dapat 1 dosa. Siapa yang berniat berbuat buruk tidak jadi melakukannya, dia dapat 1 pahala. Allah baik banget ya. Niat aja dikasih pahala, baru niat tuh. Sehingga para ulama mengatakan kalau begitu ayo kita berniat yang banyak. Dan memperbanyak niat itu disebut dengan istilah ta'addudin niyah. Memperbanyak niat-niat yang baik. Selanjutnya saya akan menampilkan video ceramah yang akan dibawakan oleh Ustazah Oki Setiana Dewi. Ada ahli ibadah berpapasan dengan ahli maksiat. Mereka saling berpapasan satu sama lain. Dan kemudian ahli ibadah ini apa yang dilakukan? Ketika melihat sang maksiat ini, ahli maksiat, sang ahli ibadah memalingkan wajahnya. Tidak sudi aku melihat ahli maksiat seperti itu. Sementara ahli maksiat ini menundukkan wajahnya, merasa malu. Di hadapan orang soleh dia malu akan dosa-dosanya. Dia merasa malu dengan maksiat yang dia lakukan selama ini. Dia merasa rendah sekali dirinya di hadapan sang ahli ibadah. Maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala merahmati sang ahli maksiat karena rasa malunya terhadap dosa-dosanya, dan Allah murka kepada sang ahli ibadah yang sombong. Merasa sombong dengan ibadahnya, merasa dirinya paling suci dan merendahkan orang lain yang berbuat maksiat, padahal orang yang berbuat maksiat itu mungkin saja telah bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak kasus kesombongan demi kesombongan yang mudah-mudahan itu tidak terjadi pada diri kita, pada keluarga kita. Hari ini kita kaya, besok kita bisa jatuh miskin. Hari ini kita sehat, besok Allah bisa membuat kita sakit. Hari ini kita pandai, besok Allah bisa buat kita lupa. Begitulah kehidupan. Allah gilirkan semuanya sebagaimana roda yang berputar terus menerus. Ada kadang kita di atas, ada kadang kita di bawah. Maka mudah-mudahan dengan menghindari berbagai macam sifat sombong, tawadhu ada dalam diri kita, mudah-mudahan insya Allah kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai juga oleh sesama manusia. Selanjutnya saya akan menampilkan video singkat tentang ibadah yang dibawakan oleh Ustadz Adi Hidayat. Itu orang kalau tahajudnya benar dapat bimbingan dari Allah, 4 keutamaan. Pertama, dibimbing mengawali aktivitas. Kedua, dibimbing mendapatkan solusi kala mengalami kesulitan. Ya, yang ketiga, diangkat derajatnya ke tempat terbaik. Yang keempat, dilindungi kalau ada orang usil ingin menjahilinya. Itu ada di Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 79 sampai dengan 81. Selanjutnya saya akan menampilkan video yang akan dibawakan oleh Ustadz Habib Jafar Al-Husain. Sholatlah. Bahkan kita diciptakan untuk sholat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Begitu kata Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan di antara ibadah yang paling utama itu adalah sholat. Kenapa gue bilang ibadah yang paling utama? Karena dalam sholat semua rukun Islam ada di dalamnya. Dalam sholat ada syahadat, lu bersyahadat ketika sholat. Dalam sholat ada puasa, lu gak boleh makan dan minum. Kalau enggak, sholat lu akan batal. Dalam sholat ada zakat, lu memberikan waktu yang seharusnya bisa lu gunain untuk yang lainnya, melainkan untuk sholat. Dan dalam sholat ada haji karena sama-sama menghadap dan berfokus kepada Ka'bah. Yang tahu kita adalah yang menciptakan kita. Sebagaimana yang tahu fungsi kamera adalah yang pertama kali bikin kamera. Yang bikin kamera kemudian bikin panduan cara dan fungsi menggunakan kamera. Yang bikin kita telah memberikan guidance book itu. Namanya Al-Quran, yang mengatakan bahwa kita diciptakan tujuannya untuk sholat. Baiklah, selanjutnya ini adalah ceramah mengenai ibadah yang dibawakan oleh Ustazah Syifa Nur Fadilah.
Kalau dalam Islam, self healing terbaik itu adalah dengan beribadah. Beribadah, perbaiki sholat kamu. Kalau kamu pengen segala masalah kamu dituntaskan oleh Allah, sholat kamu dulu yang dibenerin. Kenapa sampai sekarang gak pernah tuntas masalah saya? Kok saya galau aja hidupnya ustazah? Karena sholat kamu gak bener sampai sekarang. Jadi kalau Islam tuh solusinya, orang yang hidupnya bagus pasti sholatnya bagus. Tapi kalau orang yang sholatnya berantakan, gak jauh sama kehidupan yang lagi dia jalankan. Apalagi sholat subuh. Nah, ini petuah dari para ulama, gitu ya. Di self healing, kemudian lagi perbaiki sholatmu. Yang ketiga, rajin-rajinlah untuk jalan-jalan, traveling. Ya, ini saya nyuruh banget loh teman-teman untuk traveling. Saya nggak punya duit ustazah, ya traveling tuh nggak harus jalan-jalan jauh. Kamu jalan ke Indomaret cuma ngeliat lipstick, bedak yang kamu suka itu udah traveling loh. Betul nggak? Atau ngeliat sesuatu yang kayak bikin nyaman, muter-muter nih area kampus, itu traveling. Jadi sering-sering traveling. Bersyukur melihat ciptaan Allah. Syukur-syukur punya duit bisa ke pantai, ya, bisa ke gunung, bisa hiking, bisa jalan sama temen bikin tenda, dan syukur-syukur lagi healingnya bisa langsung ke Mekah dan Madinah. Ya, jadi galau dikit, misalkan bulan ini lagi banyak tugas dari kampus gitu kan. Aduh banyak banget sih tugas dari kampus, ya Allah. Oke deh, bulan ini saya umroh dulu. Umroh, dia berangkat gitu kan. Mau nggak kayak gitu teman-teman? Mau, ya berarti perbaiki dulu diri kita, hati kita ya. Jadi orang-orang yang udah berdamai dengan dirinya sendiri, orang-orang yang udah dimudahkan kehidupannya, itu healingnya itu bukan ke tempat lain lagi, Mekah, Madinah. Dia punya duit, digunakannya buat itu. Ya. Sekian video dari kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf, karena kami manusia tak luput dari salah dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priwahyuda Alasabuda dan ini teman saya. Saya Syalingga. Baiklah, selanjutnya